Saudara PT Pegadaian Area Batam mengadakan talk show dengan tema Isu Menghadapi Resesi Global 2023 pada Selasa 13 Desember 2022 di Hotel Planet Holiday Seijodo. 60 peserta pertama yang hadir mendapatkan souvenir baby gold batik. Dalam kegiatan talk show ini menghadirkan 3 narasumber hebat yang memberikan ilmu serta cara cerdas dalam menghadapi isu resesi global 2023 dan juga memperkenalkan Galeri 24 Pegadaian anak perusahaan BUMN. Direktur PT Pegadaian Galeri 24, Arif Mon, tampil sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan talk show memberikan literasi mengenai produk Pegadaian Galeri 24. Kegiatan talk show juga dihadiri pimpinan wilayah PT Pegadaian 2 Pekanbaru Mariono yang memberikan materi terkait cara cerdas dalam investasi keuangan. Talk show ini dilengkapi juga dengan kehadiran seorang banker, konsultan edukator, dan inspreneur Sumantri. Secara personal, jadi jangan terlalu khawatir, jadi harusnya kita antisipasi, tapi bukan langsung reaksi terhadap apa yang terjadi. Sekali lagi, Bapak Ibu rutin melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa emas salah satu instrumen perlindungan nilai yang sudah terbukti efektif dalam jangka panjang. Ya mungkin 20% dari portofolio kita dalam bentuk emas. Karena dalam jangka panjang ini akan membantu mewujudkanlah berbagai rencana jangka panjang kita. Misalnya suatu saat anak kuliah, suatu saat ingin beli rumah, suatu saat mau menikahkan anak, itu akan sangat bermanfaat. Nah yang kedua dari sisi Galeri 24, kami juga melakukan edukasi. Saat ini banyak sekali pemalsuan emas. Masyarakat kan sebagian besar awam tentang emas. Nah itulah kami lakukan edukasi, hati-hati di dalam emas. Kalau kita nggak punya kemampuan mendeteksi, membedakan emas yang asli dan palsu, ya belilah di tempat-tempat yang memang kredibilitasnya sudah terjaga. Misi utama dari gathering malam hari ini adalah kami ingin memperkenalkan ya PT Pegadaian beserta anak perusahaan secara profil company maupun produk-produk kami, bahwa di Pegadaian itu bukan hanya tempat menggadir tapi sebagai tempat untuk investasi, karena semua emas memiliki karakteristik tersendiri di mana dia memiliki nilai lindung dan dia anti inflasi seperti itu. Ketika kita membutuhkan dana darurat, perlu mencairkan investasi yang liquid. Nah, ketika kita memerlukan return yang tinggi dan dalam jangka panjang, teman-teman bisa memilih bentuk investasi seperti properti dan lain sebagainya. Tapi kalau yang liquid sekaligus memberikan return, juga sekaligus memberikan nilai lindung, yaitu di emas. Kegiatan hari ini sangat memotivasi ya, supaya orang bisa membeli emas untuk investasi emas. Ini sangat bagus bagi kaum muda atau orang tua yang mau investasi dalam hal segi emas, yang lebih condong daripada selama ini. Kita melihat orang lebih banyak condongkan investasi seperti lebih banyak di deposito lah gitu kan. Nah, ini dan deposito tadi saya sampaikan, deposito kan harus dipotong pajaknya. Kalau ini kan enggak. Kalau masalah emas ya, saya kira salah satu contoh yang bagus juga sih, ya kan, untuk investasi di emas, supaya ya selagi mampu lah, boleh lakukan saja investasi emas. Ya, karena harga emas sebenarnya dengan properti sama kan, emas itu pasti harganya naik terus. Jarang ada terjadi emas itu turun kan, turun sedikit naiknya banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pegadaian telah mengadakan acara ini supaya memotivasi kaum anak muda atau pengusaha yang bisa berinvestasi emas. PT Pegadaian Galeri 24 sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Telah beroperasi sejak 26 Agustus 2018, mulai dari Sabang hingga Merauke. Galeri 24 merupakan anak perusahaan dari badan usaha milik negara yang berfokus pada bisnis jual beli perhiasan dan emas batangan. Galeri 24 hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi emas,
baik investasi melalui emas batangan maupun berinvestasi cerdas sambil berhias. Galeri 24 menyediakan perhiasan emas dan berlian. Selain mendapatkan ilmu kiat isu menghadapi resesi, peserta juga memperoleh informasi tentang produk dan layanan pegadaian. Mulai investasi emas, beli emas tanpa was-was bersama Pegadaian Galeri 24. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.